أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan waktu untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Dan yang paling penting, kita masih diberikan hidayah, taufik dari Allah, sehingga kita di pagi hari ini masih menjadi seorang mukmin yang masih menjalankan ketaatan-ketaatan ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita pada pagi hari ini melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifatus Shalah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang syurutu as-shalah, tentang syarat-syarat sholat. Disebutkan yang pertama kemarin, syarat sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Ya. Sudah kita sampaikan dari 5 sholat waktu, masuk waktu sholat dan berakhirnya waktu sholat tersebut. Kita sampai pada hikmah kenapa Allah jadikan sholat itu memiliki waktu-waktu tersebut. Kenapa kok zuhur itu waktunya ketika tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya, ya kenapa asar kok waktunya itu ketika tinggi bayangan, panjang bayangan itu setara dengan panjang benda dan seterusnya. Kenapa kok Allah jadikan waktu-waktu sholat itu demikian dan apa hikmah di balik itu? Belum. Nah, sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, perlu kita sampaikan bahwa seorang muslim itu tidak perlu dia mencari-cari apa hikmahnya. Ini bukan metode Ahlus Sunnah. Kalau mau menjalankan sebuah perintah atau dia meninggalkan sebuah larangan dalam agama, dia cari ternyata dia dapati hikmahnya ini baru dia kerjakan. Tapi kalau dia tidak mendapatkan hikmahnya, maka dia nggak mau mengerjakan. Karena dia nggak tahu ini manfaatnya apa ini ibadah ini, apa benefit yang saya dapatkan dari ibadah ini, apa maksud dibalik syariat ini, saya nggak tahu. Nah, maka ya saya nggak mau menjalankannya. Ini pola pikir yang keliru yang banyak diterapkan oleh orang-orang pada umumnya, di mana mereka sibuk mencari hikmah-hikmah dan maksud-maksud dari kenapa Allah menyuruh ini, kenapa syariat melarang ini. Nah, maka cukup bagi kita Allah itu memiliki nama Al-Hakim. Ya, Al-Hakim maknanya adalah yaitu Allah itu bijak dalam menetapkan syariat kepada
bijaknya Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Apa yang Allah syariatkan, baik itu berupa perintah ataupun larangan, itu maslahat atau mafsadat buat kita manusia. Maslahat. Ya, itu harus kita yakini dulu, pasti maslahat. Soal kemudian nanti apa maslahatnya, jadi terkadang memang ada yang diketahui dan memang ada yang tidak diketahui. Allah sembunyikan apa hikmahnya, apa maslahatnya. Tapi sepanjang itu perintah Allah, sepanjang itu perintah Nabi, maka kalau kita kerjakan, yakini pasti ada maslahatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu, ya tahu. Yang tidak tahu, ya cukup tidak tahu. Tapi bukan berarti ketidaktahuan itu kemudian menyebabkan kita meniadakan maslahat itu. Contoh misalnya, saya kasih analogi begini. Ada seorang yang sakit. Kemudian dia pergi ke dokter. Kata dokternya, wah sampean harus dioperasi. Harus dioperasi segera. Kalau sampean nggak dioperasi, penyakitnya tambah parah, bisa sampai mati. Maka kata pasien yang sakit tadi, dia bilang, operasi itu gimana dok? Coba jelaskan kepada saya. Maka dijelaskan operasi. Kenapa kok harus dilakukan operasi? Apa hikmah di balik operasi itu? Maksud daripada operasi itu apa? Dijelaskan sama dokternya. Pasiennya nggak mudah. Ya, dok, bingung saya. Dan namanya dokter, jelaskannya ya dengan istilah-istilah medis. Namanya orang awam yang nggak tahu istilah-istilah medis itu. Nah, apakah ketidaktahuan orang tadi terhadap hikmah di balik operasinya dokter ini menyebabkan akhirnya dia memutuskan untuk nggak jadi operasi? Nggak bisa dok, saya nggak jadi operasi dok. Nah, saya nggak tahu itu tujuannya operasi itu apa tadi, itu saya nggak tahu. Kata dokternya, lu nggak operasi mati kok. Maka nggak benar pola pikir demikian. Ketidaktahuan kita akan hikmah itu tidak serta-merta meniadakan hikmah tersebut. Nah, ketidaktahuan kita dengan suatu tujuan itu bukan berarti meniadakan tujuan tersebut. Terkadang kita melihat di luar sana banyak peraturan-peraturan dibuat, tapi kita nggak tahu apa tujuan dibuatnya peraturan itu tadi. Namun kita yakini, tidaklah dibuat peraturan kecuali pasti ada maslahat, pasti ada kebaikannya. Ya, kalau kita melihat aturan apa misalnya, dan kita mikir, nah waktu kita naik pesawat, kita nggak boleh membawa benda, ya benda cair misalnya, bawa botol minum. Karena kita nggak tahu hikmahnya apa itu, tujuannya apa kok dilarang itu. Cuma botol minum saja kok, kan diminum, tidak membahayakan. Ya kalau isinya racun atau isinya bensin, masuk akal. Kita tahu hikmahnya itu nggak boleh karena nanti buat hukum pesawat misalnya. Tapi kan air ini, kenapa nggak boleh itu? Nah, tapi yang sudah ketidaktahuan kita terhadap apa tujuan dilarangnya air itu, bukan berarti kemudian meniadakan ini kalau tujuannya memang akal-akalannya pihak pesawat saja. Biar nanti penumpangnya beli air. Kalaupun memang itu, ya itu kan tujuan juga kan? Ya kan? Kalaupun memang itu maksudnya, ya itu kan tujuan juga. Nah, sekali lagi pembahasan kita ini hanya untuk sebatas kita tahu, bukan tujuan utama kita melaksanakan syariat Allah karena kita tahu hikmahnya. Ya, tahu nggak tahu, tetap kita yakini syariat Allah itu pasti membawa kemaslahatan bagi kita. Ya, maka nggak boleh kita meyakini syariat ini nggak ada maslahatnya. Ini justru mafsadat. Biasanya itu syariat apa? Nah, syariat politik. Itu dianggap ini nggak ada maslahatnya, ini yang ada mafsadat. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau orang mengatakan demikian, ini bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Karena dia menuduh Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat yang berisi kemudorotan,
mafsadat bagi manusia, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendolimi hamba-hambanya dengan syariatnya itu. Padahal kalau dipelajari, diteliti, itu maslahatnya luar biasa besar. Mau tahu maslahatnya poligami? Nah, ibu-ibu mau tahu ibu? Nah, ya buat buat pengetahuan saja, ya kan dikerjakan atau enggak itu urusan masing-masing. Laki-laki sama perempuan jumlahnya lebih banyak mana? Perempuan. Laki-laki sedikit. Itu perbandingannya jauh loh ya. Bukan perbandingannya 1-2 orang, 10-20 orang, 100-200 orang, enggak. Jauh perbandingannya antara jumlah wanita dengan laki-laki. Lebih banyak jumlah perempuan. 1. Ini saja sudah jadi hikmah. Kalau 1 orang laki-laki hanya memiliki 1 orang istri, yang lain siapa? Ya. Terus yang kedua, jumlah laki-laki dan wanita yang meninggal lebih dulu lebih banyak jumlah yang mana? Laki-laki lebih banyak mati dulu daripada perempuan. Kebanyakan ya, kebanyakan. Makanya lebih banyak mana? Duda atau janda? Janda daripada duda. Ya kan? Semakin menambah sedikit, ya semakin sedikit jumlah laki-laki. Kemudian yang ketiga, mana yang lebih banyak dari pelaku-pelaku liwat atau LGBT yang menyukai sesama jenis? Laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan suka sama perempuan? Laki-laki banyak suka sama laki-laki daripada perempuan sama perempuan. Semakin kecil jumlah laki-lakinya. Karena nggak dianggap ini sampah ini orang-orang itu tadi. Kemudian yang keempat, mana yang lebih banyak orang-orang yang merubah jenis kelaminnya? Laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki? Laki-laki jadi perempuan lebih banyak daripada perempuan jadi laki-laki. Semakin menambah jumlah sedikit laki-laki. Nah, kalau laki-laki dipaksa harus dengan 1 orang istri, yang lainnya apa nasibnya? Nah, ini contoh saja. Nah, ini maslahat. Ya. Ini ilmiah enggak? Ibu-ibu ilmiah enggak? Apa dimatikan speakernya? Baik. Kita baca di sini kata beliau, "Tsumma mal hikmatu fi annaha ju'ilat fi hadhil awqat." Kemudian apa hikmahnya salat itu dijadikan oleh Allah di waktu-waktu yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kok waktu-waktunya demikian? Apa hikmahnya? Tajidu bainas salatain fi ba'dil ahyan muddatan tawilatan wa ba'dil ahyan bainas salatain muddatan qasiratan. Terkadang Anda akan mendapati antara 2 salat itu waktunya panjang. Antara sholat yang satu ke sholat berikutnya itu waktunya panjang sebagiannya. Seperti misalnya subuh ke zuhur. Nah ini ya, tapi ya sudahlah kalau dikatakan itu jarak antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya. Tapi bukan berarti di situ boleh ya seorang melakukan sholat subuh sepanjang waktu itu, bukan. Tapi artinya kita melakukan sholat berikutnya itu waktunya panjang antara subuh dengan zuhur, antara isya dengan subuh, ya, itu waktunya panjang. Tapi kata beliau terkadang ada 2 sholat yang waktunya pendek antara satu dengan yang lainnya, seperti maghrib dan isya. Kenapa nggak dijadikan sama rata saja? Ya kan? 24 jam dibagi menjadi 5, jadi sama rata. Faminal fajri ilal dhuhri muddatan tawila wa minal isya ilal fajri tawila. Antara subuh dan zuhur itu panjang, antara isya dan subuh itu panjang, wa minal dhuhri ilal asri wasat. Antara zuhur ke asar itu pertengahan, wa minal maghrib ilal isya qasirah. Dan antara maghrib dan isya itu pendek waktunya. Kenapa kok beda-beda itu? Apa hikmahnya di balik itu? Ya, al-jawab al-hikmatu fi dzalik wallahu a'lam bi hikmatihi. Ini kalimat penting dari beliau. Hikmah dari itu semua tetap beliau tekankan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu dengan segala hikmahnya.
Jadi ini hanya sebatas hikmah kecil saja yang disampaikan oleh beliau. Apa hikmah besarnya? Allah yang mengetahui. Kita yakin ada hikmah yang besar di balik apa yang kita sampaikan ini, hanya Allah yang tahu hikmahnya. Kata beliau, hikmah, di antara hikmahnya adalah annaha rubitat bitaghayyuril ufuq taghayyuran zahiran bayyinan. Perubahan waktu sholat antara satu dengan yang lain itu terikat dengan perubahan, bukan cuaca. Kalau cuaca hujan, panas, ya perubahan alam, ya perubahan alam yang sangat nampak sekali, ya perubahan ufuk, ya perubahan alam yang ada di ufuk. Sama dalam contoh kata beliau, bainaman nasu fi dhalamin damisin idza bil ufuqi istanara wa tahayya'a listiqbali syams wa hadha taghayyurun ufuqiyyun 'azimun laisa bil hayyin. Seperti misalnya kita mendapati tatkala malam yang gelap gulita, sangat pekat sekali gelapnya, petang wis. Nah, ketika itu tahu-tahu di ufuk sana muncul cahaya. Setelah muncul cahaya ini kemudian muncul matahari. Maka ini terjadi perubahan, enggak? Terjadi perubahan. Dan perubahannya itu sangat jelas, sangat nampak sekali. Bukan perubahan yang samar-samar. Man yastati' an ya'tiya bihadzan nur ba'da an kana al-ufuqu mudliman dhalaman damisan. Maka muncul pertanyaan, siapa yang bisa memunculkan sinar ini, memunculkan cahaya ini setelah sebelumnya langit ini gelap gulita? Siapa yang bisa memunculkan cahaya itu? La ahada yastati' illallahu azza wa jalla. Maka jawabannya tidak ada yang bisa mendatangkan cahaya, mendatangkan matahari, atau membuat langit ini menjadi terang. Tidak ada seorang pun yang bisa, makhluk siapapun yang bisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini muncul tauhid. Ya, dari sini muncul tauhid. Bahwasanya yang bisa merubah alam ini dari yang gelap menjadi terang, dari yang terang menjadi gelap, hanya Allah. Karena hanya Allah yang bisa, berarti Allah satu-satunya yang yang maha mampu, yang kuasa. Berarti kalau Allah maha mampu, maha kuasa, berarti Allah satu-satunya yang disembah. Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Larinya ke tauhid. Itu kalau seorang yang bertauhid itu, dia melihat fenomena-fenomena itu dikaitkan dengan tauhid sama dia. Nah, sebagaimana kalau nggak salah seorang ulama tabi'in yang bernama Tawus, dia ketika pulang dari pasar, dia dalam keadaan menangis. Ditanya sama istrinya, ma yuki, apa yang membuatmu menangis? Ya, tadi di pasar aku melihat. Maka ketika itu aku teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, dalam surat Al-Ahzab. Pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang ditelungkupkan di neraka. Itu orang kalau sudah hatinya terikat dengan Allah, hatinya sudah beriman, hatinya sudah sangat kuat akidahnya, keimanannya, dia melihat fenomena-fenomena yang ada dikaitkan dengan keimanannya. Itu ngelihat kambing guling langsung teringat dengan ayat itu. Kita enggak, kalau kita kaitkan dengan saldo kita cukup enggak ini? Manil ladzi yastati' minal khalqi an ya'tiya bihadhihi syams litunira lil alam. Siapa di antara makhluk yang mampu untuk mendatangkan matahari yang bisa menerangi alam ini? La ahad, tidak ada yang bisa. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-71, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atas kalian malam sampai hari kiamat, malam terus. Apabila Allah jadikan kalian itu akan mengalami malam terus sampai hari kiamat, siapa sesembahan selain Allah yang kalian sembah yang mampu untuk mendatangkan cahaya,
mampu untuk mendatangkan matahari kepada kalian? Ya, maka jawabannya la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ahada ya'ti bidiya'in illallahu azza wa jalla. Tidak ada siapapun yang bisa mendatangkan cahaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan hadhihi ayatun min ayatillah. Maka perubahan yang ada di langit yang tadinya gelap menjadi terang, ini semuanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ajli dzalika syuri'at salatul fajr. Maka karena itulah disyariatkannya salat fajar, salat subuh. Karena ada perubahan yang terjadi pada alam. Salat subuh kan gitu kan? Perubahan yang terjadi pada alam. Meskipun kita yang hidup di perkotaan itu nggak melihat perubahan itu. Ya kan? Nggak melihat perubahannya. Tapi itu sedang terjadi awal perubahan itu. Baru kelihatan ketika Anda pulang dari salat subuh. Nah, ketika pulang dari sholat subuh itu kelihatan ya, langit itu sudah mulai ya, kebiru-biruan, sudah mulai terang. Ya, ketika berangkat masih gelap gulita masih. Tsumma quti'atis sholatu 'inda tulu'is syams liyakuna hadha waqta faraghin linnas wa talabin lil ma'ash. Kemudian setelah matahari itu sudah terbit secara total, artinya matahari sudah muncul semuanya. Kemudian sholat tidak diwajibkan ketika itu, kecuali hanya sholat-sholat sunnah saja, yaitu sholat duha dan yang lainnya. Tapi tidak ada sholat wajib. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada manusia, mereka mencari kehidupan, ya, mencari penghidupan. Kemudian lanjut, sholatul dhuhr takunu idza zalatis syams. Sholat duhur itu terjadi ketika matahari tergelincir, seperti yang kita sampaikan kemarin. Ini perubahan juga. Wa huwa inhirafuha minal jihati syarqiyah ilal jihatil gharbiyah minal ufuq. Apa perubahannya? Yaitu matahari mulai berubah dari yang sebelumnya arah timur, kemudian berubah sekarang haluannya ke arah barat, menuju tempat tenggelamnya, terbenamnya. Ini perubahan. Wantiqalus syams minal ufuqis syarqi ilal ufuqil gharbi min ayatillah ya azza wa jalla. Perpindahan matahari dari ufuk timur ke ufuk barat itu juga termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah terjadi sesuatu kecuali pasti ada sebab. Dan tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada sebab atau dia yang menyebabkan dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Mas, apa maksudnya kan? Ini sebenarnya masuk dalam ilmu logika atau ilmu mantik, ilmu filsafat. Ya, tapi terkadang digunakan oleh sebagian ulama kalau memang itu konteksnya untuk menegaskan tentang kebesaran Allah. Ya, misalnya nggak mungkin matahari itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang menjalankannya. Ya, perubahan matahari dari ufuk timur ke ufuk barat, tidak mungkin matahari yang menyebabkan dirinya sendiri seperti itu. Pasti ada yang menyebabkannya. Dan yang menyebabkannya ini adalah harus sosok yang tidak butuh dengan sebab yang lain. Anda itu ada di dunia ini karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Kedua orang tua Anda. Ya kan? Kedua orang tua ini ada di dunia ini juga sama, pasti ada penyebabnya, yaitu orang tuanya juga. Nah, terus itu ternyata tidak terputus, mata rantai yang tidak terputus. Kalau mata rantai tidak terputus, berarti harus ada sesuatu yang tidak butuh dengan sesuatu yang lain, tidak butuh dengan sebab yang lain. Oh enggak Ustaz, saya dari turunan sekian ini sudah sampai situ. Loh, terus bapak isotok gak ono. Ya Nabi Adam maksudnya. Nabi Adam nggak punya bapak, ya, tapi tetap ada dia itu yang mengadakan. Karena apa? Adam sebelumnya nggak ada, kemudian ada. Ya, berarti pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Harus ada sesosok, ya, harus ada sesuatu yang dia tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Nah, itu pasti yang mengadakan itu.
Karena kalau tidak ada itu, berarti nggak ada semua. Saya bilang kepada Anda, Pak, Anda nggak boleh masuk ruangan ini kecuali setelah antum. Antum nggak boleh masuk ruangan ini kecuali setelah antum. Antum nggak boleh masuk ruangan ini kecuali setelah antum. Selantum. Kalau ini tidak ada ujungnya, kira-kira ada yang masuk sini nggak? Nah, nggak ada yang masuk sini. Ya, karena membutuhkan sebab sebelumnya. Aku gak oleh melbu, saat durungnya iki melbu. Ayo melbu wasit. Loh, aku ya gak oleh melbu nek saat durungnya iki. Aku ya gak oleh melbu nek saat durungnya iki. Terus itu gak ada selesai. Harus ada yang memutuskan, yaitu dia bisa masuk tanpa dipersyaratkan dengan siapapun sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak membutuhkan siapapun sebelumnya, dia ada dengan sendirinya. Kata beliau, fabainama yanqusu dhillu idza bihi yazidu ba'da az-zawal faman alladhi yastati' an yuzahziha hadhihi asy-syams al-'azimah min syarqi as-sama' ila gharbiha. Ketika waktu zuhur, maka Anda akan melihat bahwasanya bayangan itu akan semakin bertambah panjang. Ya, bayangannya itu semakin bertambah panjang. Siapa yang bisa memindahkan matahari yang begitu besar dari timur ke barat, la ahad yastati' an yantaqilu an yanqula hadhihi syams min syarqis sama ila gharbiha illa khaliquha azza wa jalla. Maka jawabannya tidak ada yang bisa memindahkan matahari dari timur langit ke barat kecuali yang menciptakan matahari itu. Makanya Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari, sujud nyembah kepada bulan, ya, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua. Rabbul alamin alladzi yaqulu lisyai' kun fayakun. Dialah Allah Rabbul alamin. Ya, Rabb, sering kita sampaikan, Rabb itu maknanya apa? Anda baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu maknanya apa? Penguasa, terus pencipta, pengatur. Ya, itu makna Rabb, pencipta, Khalik, penguasa, Malik, dan pengatur, Mudabbir. Ya, maka Allah adalah pengatur, pencipta, penguasa al-alamin, ya semua makhluknya, termasuk matahari. Yang mana Allah hanya berkata, apabila Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata, kun, maka jadilah sesuatu itu. Idzan naqul hadza min ayatillah fasara sababan lis-shalah. Maka ketika zuhur terjadi perubahan, ya tergelincirnya matahari ke arah terbenamnya, maka kita katakan ini tanda-tanda kebesaran Allah, maka itulah sebab kita melaksanakan sholat zuhur. Ammal asru fala a'lamu lidzalika hikmatan wal ilmu indallahi azza wa jalla. Adapun sholat asar, ini kan kita bilang ini ijtihad dari para ulama. Ya, kata Syekh, adapun sholat asar aku tidak mengetahui hikmah di balik itu. Wal ilmu indallah, dan ilmunya tentang disyariatkannya sholat asar itu hanya Allah yang tahu. Berarti ada hikmahnya, namun sekelas beliau saja tidak mengetahui hikmahnya apa. Bukan berarti beliau menolak, nggak ada hikmahnya berarti sholat asar, terus nggak usah sholat asar, enggak. Ada hikmahnya, tapi yang tahu hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau nggak berani berspekulasi. Ya, ini para ulama berhati-hati. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu hikmahnya apa, dan nggak usah dipaksa. Ammal maghrib fa ba'da maghibis syamsi yataghayyar al-jawu. Adapun salat maghrib, setelah matahari terbenam, maka langit awan ini berubah. Wa ma a'dhamal arda law syahadtaha wa anta fit ta'irah wa qad ghabatis syamsu 'anil ard. Wallahi innaka la ta'rifannal hikmah fi qawlihi ta'ala wal-laili idza yaghsha idza yughtiha. Kata beliau, dan betapa
betapa besarnya bumi ini apabila engkau melihatnya dalam pesawat. Ya, ketika engkau berada di atas ketinggian pesawat dan ketika engkau melihat matahari itu terbenam, maka sungguh benar kau akan mengetahui firman Allah dalam surat Asy-Syams, "Wal-laili idza yaghshaha." Dan demi matahari apabila menutupinya. Ya, kata beliau, kok bisa Allah mengatakan kok demi matahari? Demi malam. Afwan. Ya, ketika matahari terbenam, demi malam, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi bumi itu. Jadi malam menutupi bumi, gimana? Kayak kain besar gitu. Ya itu yang dilihat, kata beliau. Faqad kuntu ana marratan minal maqar minal qasim qabla ghurubi syams bi daqa'iq wa aqla'atit ta'irah. Pernah, kata beliau Syekh di sini, aku suatu ketika sedang berada di airport, bandara. Berangkat dari kota Al-Qasim, Saudi. Berangkatnya itu sebelum terbenamnya matahari, beberapa menit saja sebelum terbenamnya matahari, pesawat take off. Wa ghabati syams ala ahlil ard. Nah, ketika di atas itu aku melihat matahari itu sedang terbenam. Ya, matahari sedang terbenam. Walakinnana fis sama nusyahidu syams. Tapi ketika matahari itu terbenam, kita yang berada di langit itu masih kelihatan mataharinya. Bisa divisualkan ya. Bayangkanlah. Kalau bagi penduduk bumi, wis gak ketok matahari ini. Sudah terbenam mataharinya. Tapi kita, kata beliau, yang berada di atas pesawat, kita masih melihat mataharinya itu. Ya, kita masih menyaksikan matahari itu. Lakinnal lail 'alal ardi subhanallahil 'azim ka'annahu thawbun aswad qad ghuttiyat bihil ard. Namun ketika itu aku melihat ke bawah, ke rumah-rumah, ke pemukiman-pemukiman, itu aku melihat gelap. Ya, gelap itu seperti kain hitam yang besar yang menutupi bumi. Seperti kain hitam yang besar yang menutupi bumi. Beliau ada di pesawat, jadi kelihatan di bawah itu ada kain hitam yang besar seperti kain hitam besar menutupi bumi. Wa bihadza yatabayyanu laka 'azamatu qawlihi ta'ala. Oleh karenanya Anda akan benar-benar melihat keagungan dari firman Allah tadi, surat Asy-Syams ayat yang keempat, wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila telah menutup bumi. Tadi menutup seperti kain besar yang hitam. Fa inda hadzal taghayyur al-'azimi faradallahu 'alaina sholatan wa hiya sholatul maghrib. Nah, ini kan terjadi perubahan lagi. Ya kan? Langit terjadi perubahan lagi. Kondisi alam terjadi berubah lagi. Tadinya terang, kemudian menjadi gelap seperti ada kain hitam yang menyelimuti bumi. Maka karena itulah difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah sebuah salat, yaitu salat maghrib. Wa kadzalikal isya, demikian juga salat isya, lamma ghaba asy-syafaqu al-ahmar sara hunaka taghayyur fil jawi. Salat isya juga ada perubahan. Ya, karena ketika maghrib itu masih ada di ufuk itu masih ada cahaya yang kemerah-merahan, ya, yang kemerah-merahan. Ketika sholat isya, maka hilanglah kemerah-merahan itu tadi, warna-warna merah yang ada di langit itu. Li'anna syafaq al-ahmara dalilun ala qurbi sya'ashi syams fahuwa baqiyatu syu'a'i syams. Karena warna merah itu menandakan mataharinya berarti masih dekat, masih belum jauh meninggalkan bumi. Mataharinya itu masih jauh meninggalkan bumi. Nah, ketika warna merah merona itu sudah hilang, berarti itu menunjukkan mataharinya semakin jauh. Masih belum jauh dari kita. Tapi ketika sudah isya, warna merah meronanya sudah hilang, berarti mataharinya sudah jauh meninggalkan kita. Fa'idha ikhtafa dalla ala bu'dihi. Maka kalau sudah hilang, itu sekali lagi menunjukkan jauhnya matahari itu dari kita. Fabihadza na'rifu hikmatallahi azza wa jalla fi fardhis salati fi hadhil awqat. Maka dari sini kita tahu salah satu, bukan hikmah satu-satunya ya.
di antara hikmah Allah, Allah syariatkan sholat di waktu-waktu tersebut. Ya, di waktu-waktu tadi zuhur, asar, kecuali asar tadi ya. Beliau tidak mengetahui apa hikmah di balik itu. Tsumma inna min ni'matillahi an kanat hadhihi shalawat muwazza'atan ala awqatin ikhtaraha Allah azza wa jalla an takuna awqatan laha wa laysat fi waqtin wahid. Kemudian termasuk di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan syariat sholat ini waktunya tersebar. Waktunya tersebar. Yang Allah pilih waktunya itu sesuai dengan kondisi manusia. Cocok, memang sesuai dengan kondisi manusia. Ya, tidak Allah jadikan waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berat buat manusia. Ya, kalau dirasa sama manusia berat, yaitu mungkin karena hawa nafsunya. Ya, seperti sholat subuh misalnya, berat Ustaz. Ya, itu karena hawa nafsu. Ya, sebenarnya enggak berat. Ya, apalagi memang itu adalah waktu yang baik menurut penelitian medis. Itu waktu-waktu yang baik memang untuk seorang beraktivitas atau seorang sudah mulai dia bangun dari tidurnya. Ya, kemudian waktu yang terbaik untuk menghafal itu setelah subuh misalnya. Itu menurut medis dibenarkan hal-hal demikian. Nah, Allah jadikan waktu-waktu sholat itu tersebar. Dan tidak Allah jadikan waktu sholat itu hanya satu waktu saja. Ya, Anda bisa bayangkan kalau waktu sholat itu cuma satu waktu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dirapel jadi satu waktu. Mungkin banyak yang senang ya. Hah? Kalau dilihat senangnya mungkin banyak yang senang. Wah iya enak loh. Sekali sak paket. Langsung subuh, zuhur, asar, maghrib. Abang kan enggak sih jamak kan senang kan? Padahal enggak. Hikmat itu adalah ketika waktu sholat disebar. Tidak dikumpulno dadi siji. Falil fajri waktun, walil dhuhri waktun, walil asri waktun, walil maghrib waktun, walil isya'i waktun, falimada wuzzi'at ala hadhil awqat. Salat fajar, salat subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar, maghrib, isya ada waktunya. Kenapa kok dibagi-bagi waktunya ini? Maka jawabannya lifaidatain. Karena dua faedah. Yang pertama, al-faidatul ula alla yahdus al-malal wa ta'abu lil insan, supaya tidak terjadi kebosanan dan kelelahan pada seseorang. Li'annaha law jumi'at fi waqtin wahidin la asaban nasa masyaqqatun fi ba'dil ahyan. Karena kalau waktu sholat 17 rakaat yang wajib itu dikerjakan di satu waktu, ini akan menjadikan seseorang itu akan bosan, ya berat, dan kekhusyuannya itu jadi menurun. Paham ya? Khusyuknya itu jadi menurun. Nah, lupa rakaatnya. Falau shallal insanu sab'a asyrata raka'atan fi anin wahidin rubbama yat'ab wa yamallu wa ya'ti biha ala ghairil wajhil matlub. Kalau seandainya sholat itu dikerjakan 17 rakaat di satu waktu sekaligus, maka ini pasti akan melelahkan seseorang, membuat dia menjadi bosan. Kalau sudah bosan, akhirnya nggak khusyuk. Kalau sudah nggak khusyuk, bosan, capek, akhirnya dia mengerjakan sholat itu asal-asalan. Ya, tidak mengerjakan sesuai dengan tuntunan yang benar. Dan mari dan wis akhirnya. Wa rubbama yakunu fi ba'dil awqati syaqqan fa furriqat fi awqatin khamsah. Oleh karena itu, karena manusia itu berat mengerjakan 17 rakaat dalam satu waktu sekaligus, maka inilah alasan kenapa, salah satu alasan hikmah kenapa waktu sholat itu disebar. Ya, tidak jadi satu. Nah, kemudian ada yang nanya, Mada taqulun fi sholati tarawih fi Ramadan? Sholat tarawih gimana Ustaz? Kan sholat tarawih juga banyak rakaatnya. Terus kemudian juga dikerjakan di satu waktu itu. Maka jawabannya, naqulu fiha inna sholat tarawih sunnah. Beda. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Lau sya'al insanu tarokaha. Kalau seseorang misalnya capek, ya kan, seorang sudah lelah, boleh nggak dia tinggalkan sholat tarawih itu? Boleh. Ya, saya nggak tarawih,
sekarang nanti aja saya habis buka puasa, kemudian sholat isya, kemudian saya istirahat. Nanti saya sholat tarawihnya tengah malam. Boleh? Bisa? Bisa. Sesuai dengan kondisi dia, karena itu sunnah. Fa'idha ta'iba mathalan fahuwa fi hillin yansarifu wa yastarih. Kalau dia capek, maka dia istirahat. Lakin idza kanat faridatan fa innahu mujbarun ala an yaf'alaha 'ala al-wajhi alladhi waradat 'alaihi. Beda dengan wajib. Kalau wajib dia terpaksa, mau capek, ya mau sudah lelah, sudah letih. Kalau memang sudah waktunya sholat, dia melaksanakan sholat itu. Dan dia harus mengerjakan sesuai dengan tuntunan syariat. Dikerjakan dengan benar, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya. Ya, nggak ada alasan capek, nanti saja enggak kalau sholat wajib. Fahada farqun baina hada wa hada. Maka beda antara sholat fardu dengan sholat tarawih yang sunnah. Walihada kana al-insanu fi salatihi yatahajjad wa yutilu ar-ruku' was-sujud wal qira'ah li'annaha salatun nafilatun mata sya'a qata'aha wa anhaha wa ansarafa ila mahalli rahatihi. Karena kalau orang sholat sunnah itu sesuai dengan kondisinya dia. Sholat malam misalnya tahajud. Terkadang kondisi memungkinkan, lagi fit, lagi fresh, maka dia bisa mengerjakan mungkin 10 rakaat, mungkin 20 rakaat. Kalau kondisinya sedang fresh, sedang semangat atau sedang sehat, yang nggak ngantuk, dia bisa mengerjakan sampai rakaat-rakaat yang banyak, bahkan dengan rukuk yang panjang, sujud yang panjang, bisa. Tapi ternyata tengah-tengah ini sudah mulai pegel, sudah mulai ya apalagi geringingan sikile. Ya, kemudian sudah mulai angop-angop itu kalau sholat malam. Bisa nggak langsung dia putus misalnya, sudah sampai sini saja, saya mau lanjut tidur lagi, boleh? Boleh. Beda dengan sholat wajib. Kalau seandainya 17 rakaat itu harus dilakukan di satu waktu, ya, ketika rakaat ke-10 dia capek, ya, tak putus sekarang nanti sisanya setelah saya istirahat, boleh? Nggak boleh, karena itu sholat wajib. Beda dengan sholat sunnah, boleh dia putus sholat sunnah itu. Ya. Nah, saya lihat sebagian orang itu yang tidak memahami fikih sholat sunnah, hanya terkesan dia itu takalluf. Takalluf ini membebani diri dengan apa yang tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kejadian mungkin 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais itu mengimami sholat tarawih yang malam dengan qunut hampir 1 jam. Qunut hampir 1 jam. Sebagian jamaah itu ada yang katanya, anak nggak ikut situ, cuma dengar-dengar cerita dari teman-teman saja. Sebagian jamaah itu ada yang sampai oleng-oleng gitu ya, anak nggak kuatnya. Ya. Maka kita jawab, itu kalau tahu fikih tentang masalah sholat, dia boleh meninggalkan. Kalau sudah nggak kuat, apalagi orang sudah tua, ya boleh dia duduk, ya duduk saja. Jangan kemudian dia membebani diri, karena dia nggak sanggup. Nanti mungkin bisa pingsan, ya kan? Atau dia kalau memang sudah benar-benar nggak sanggup, ya sudah batalkan, nggak masalah. Ya, tidak boleh dia membebani diri dengan apa-apa yang Allah tidak bebankan kepadanya. Kemudian pelajaran kedua, faedah kedua, lau jumi'at fi waqtin wahidin la baqiyal insanu baqiyatal yaum wal laila biduni an yata'abbada li rabbih bis salatil mafruḍah. Seandainya ada yang senang tadi, enggak Ustaz, 17 rakaat itu isok saya sholat dengan khusyuk. Ya, saya kuat, siap 17 rakaat sekaligus dalam satu waktu. Baik, kalaupun itu terjadi, maka setelah kau melaksanakan sholat, maka sisa harimu itu akan kau jalani tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Di 17 rakaat itu biasanya berapa menit? Setengah jam ya bisa. Ya, nggak sampai setengah jam. Nggak sampai setengah jam. Setelah itu 23 jam setengahnya, 23 jam setengahnya terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu kalau sholat langsung dijadikan satu waktu, kata beliau. Wa hadza yujibu inqita'an bainal insan wa rabbih fi sholatil mafruḍah. Maka yang seperti ini bisa menyebabkan terputusnya hubungan antara seseorang dengan Rabb-nya. Terputusnya hubungan seseorang dengan Rabb-nya dalam sholat yang diwajibkan. Falam yahsulil matlub. Maka apa yang diinginkan tidak tercapai. Likauniha tuhyil qalb wa tuqarribuhu ilallahi azza wa jalla. Karena sholat ini bisa menghidupkan hati, mendekatkan hati seseorang kepada Allah. Tapi gimana bisa mendekatkan hati seseorang kepada Allah? Bagaimana bisa terjalin hubungan antara hamba dengan Rabb-nya kalau ternyata hanya sekali itu saja seorang melaksanakan sholat, kemudian sepanjang harinya dia tidak terhubung dengan Allah. Saya kasih pendekatan analogi begini. Anda pilih mana? Anda misalnya punya orang yang Anda cintai, entah itu anak mungkin yang sedang merantau di luar negeri, atau kalau Anda merantau berarti orang tua yang ada di kampung. Kalau Anda disuruh milih, boleh telepon, video call sama keluarga yang jauh. Karena mungkin Anda di perantauan, boleh nelpon, video call sama keluarga yang jauh di kampung. Itu dalam 1 bulan, ya dalam 1 bulan boleh hanya 1 hari saja, tapi full 24 jam video call terus. 24 jam wis video call terus, wis sampai 24 jam video call, ya sudah. Nanti nggak boleh lagi video call sampai bulan depan. Ini pilihan pertama. Atau pilihan kedua, Anda dibolehkan video call, telepon sama keluarga 1 hari cuman 1 menit. Ya, 1 hari cuman 1 menit saja. Tapi boleh tiap hari. Besok boleh telepon lagi, besok boleh telepon lagi. Tapi batasnya waktu cuman 1 menit. Kira-kira Anda ngambil yang mana? Nah, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama ya, lenger itu tadi. Iya. Lobet itu tadi yang pertama. Ngapain ngobrol apa lagi ini sudah ini? Akhirnya gibahin orang. Rasa ditombo gitu. Gak ada obrolan lagi. Sudah habis. Maka pasti milih yang kedua. Kenapa? Karena itu menunjukkan keterikatan hubungan antara Anda dengan keluarga secara kontinu. Secara kontinu Anda terhubung terus. Nah kalau tadi cuman sekali tok terhubung masih yosui, tapi nanti nggak terhubung, terputus sudah. Ini nggak enak. Ya, karena yang kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang kontinu meskipun itu sedikit. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang melakukan amalan yang banyak tapi tidak kontinu dia. Nah, kayak sebagian orang kalau Ramadan ya, luar biasa kalau baca Quran itu. 1 bulan itu bisa hatam 10 kali, bisa hatam lebih dari itu. Tapi ya wis posoan to. Mari riyo Qur'annya didekek. Iya, ditaruh sudah Qur'annya. Nah, nanti ketemu lagi Ramadan tahun depan Qur'annya. Nah, benar. Ya. Berbeda dengan orang yang mungkin bacanya cuma 1 hari, 1 lembar lah. Nah, tapi rutin. Dia baca terus 1 hari 1 lembar, besok 1 hari 1 lembar. Ini jauh lebih baik ya, daripada yang sekali duduk langsung hatam 30 juz. Nah, tapi wis sekali kutok. Ya, sholat malam, sekalinya sholat malam, Masya Allah mulai habis isya sampai mau subuh. Sholat malam terus. Ya, kalau dulu Nabi sampai kakinya bengkak, ini cuklek. Saking suwene itu sholat malam. Tapi ya sudah sekali itu tok. Besok-besok tidak tahu dia sholat malam. Berbeda dengan orang yang sholat malam mungkin hanya 5 menit, hanya 1 rakaat, 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat dengan surat yang pendek, ulhu misalnya. Iya. Terus habis itu tidur lagi. Tapi rutin dia kerjakan itu. Ini jauh lebih baik karena menunjukkan keterhubungan yang kontinu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kalau hambanya itu senantiasa terkoneksi dengan dirinya, tidak terputus dengan dirinya.
Falihada wuzzi'at ala awqatin ikhtaraha Allah azza wa jalla. Oleh karenanya waktu sholat itu terbagi, disebar waktu sholat itu. Tidak terkumpul, terpusat dalam satu waktu. Tentunya ditentukan oleh Allah waktunya. Liyakuna hadat tafriq kasyaqi syajarah. Kullama ghafala al-insanu an dzikrillah raja'a ila dzikri. Seperti ibarat kata beliau menyirami tanaman. Menyirami tanaman. Nyirami tanaman itu apa cuman butuh sekali tapi goyangnya kok akeh sasegoro. Ya wis, ini untuk nyiram 1 bulan. Wis mari siram akeh, saya enggak nyiram lagi. Mati apa enggak? Mati besoknya enggak disiram lagi, ketemu bulan depan. Oh ini mari kok tak sirami sak tambak aku banyune tak entekno gawe iki kabeh. Iya, airnya habis buat ini semua. Kan sudah enggak. Mending sedikit-sedikit 1 botol tapi rutin disirami. Jauh daripada yang banyak tapi hanya sekali saja. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-14, wa aqimis sholata li ayyi syai'in, dan dirikanlah salat. Untuk apa? Li dzikri, untuk mengingatku. Fas salat dzikrun lillahi azza wa jalla. Salat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau sudah ingat enggak salat. Ya, ini sering dipakai sama orang-orang sufi ini. Ayat ini, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Salat itu sing penting iling. Nek wis iling sama Allah, berarti enggak usah salat. Sudah cukup salat itu hanya sebatas ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Justru ketika dia enggak salat itu dia enggak ingat sama Allah. Wala yajuzu an tuqaddamas salatu qabla waqtiha hatta law kana nasiyan aw jahilan. Dan tidak boleh seseorang itu memajukan waktu sholat sebelum waktunya, meskipun dia lupa atau dia nggak tahu. Wa yajibu an yu'idas sholat kama anna man dhaha qabla sholatil id fala udhiyata lahu walau kana jahilan. Wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Kalau dia sudah memajukan sholat, mengerjakan sholat belum waktunya, kemudian dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu salah, harus diulang lagi sholatnya ketika sudah masuk waktunya. Sebagaimana orang yang menyembelih kurban sebelum sholat id. Ya, maka kewajibannya harus apa? Mengganti kalau dia mampu ya, mengganti dengan hewan kurban yang lain. Meskipun dia nggak tahu, misalnya dia lihat, wah ini banyak orang, ada orang sudah pulang ini, maksudnya pulang dari sholat id. Nah, ternyata enggak, itu mau berangkat saking telat ya. Oh ya, ada tetangganya ini mungkin nggak bisa keluar sholat id, dia ngelihat tetangganya itu sudah pulang atau belum dari sholat id. Ternyata dia lihat, wah iya ini wis mulai iki berarti wis tak beli wae kambingku. Ternyata itu bukan pulang, itu telat, itu orang yang tadi itu dia lihat itu. Dia mau berangkat ke lapangan masih belum sholat id dia. Ternyata dia sudah sembelih hewannya. Nabi mengatakan, man dabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum sholat id, maka hendaklah dia ganti sesembelihannya dengan sesembelihan yang lain. Ya, tapi tetap beli loh ya. Jangan diganti dengan yang lain, ngambil wedhuse wong. Ojo. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam alladziina dhahau fi 'idil adha qabla salatil id an yu'idu al-udhiyah. Ya, ini Nabi memerintahkan yang sudah menyembelih ketika salat Idul Adha, sebelum salat Idul Adha dia sudah menyembelih hewannya, dia wajib mengganti sesembelihannya bagi yang mampu. Li'annaha sharat qabla al-waqt. Kenapa? Karena dia melakukan suatu ibadah bukan pada waktunya. Ya, dia melakukan suatu ibadah bukan pada waktunya. Ada sebagian dai yang kurang baik ya ketika memberikan contoh dalam masalah ini. Pernah kita dengar contoh misalnya kata dia, kenapa seorang yang dia itu belum menikah, kemudian dia sudah melakukan hubungan dengan pasangan yang tidak halal itu,
kemudian hamil, ya kenapa anaknya itu kok tidak sah dinasabkan kepada ayahnya? Anaknya tadi tidak dinasabkan kepada ayahnya karena ini hubungan di luar nikah. Maka dianalogikan dengan kurang baik oleh sebagian orang itu, dianggap karena itu coblosan yang tidak sah. Ya, sebagaimana pemilu kata dia. Nah, kalau nyoblosnya bukan pada tanggalnya, maka itu nggak sah sebagai suara. Ini kalau analogi biasa ya nggak apa-apa, cuman nggak perlu sampai dibawa kepada masalah-masalah politik demikian. Karena dakwah Ahlus Sunnah itu bebas dari politik-politik yang kotor demikian. Tapi ala kulli hal, waktu, kalau sebuah ibadah sudah diikat dengan waktu, maka harus mengikuti ketentuan waktu tersebut. Fayustafadu min hadza annal ibadah al-muaqqatata idza waqa'at qabla waqtiha wajaba i'adatuha. Dari sini diambil faedah bahwa ibadah yang sudah ditentukan waktunya, apabila dikerjakan sebelum waktunya, maka harus diulang lagi ketika sudah masuk waktunya. Contoh kasus, lau anna rajulan fi ghaimin dhanna anna syamsa qad gharabat fa shallal maghrib. Ada seseorang yang ketika sore hari yang melihat cuacanya sudah gelap, mendung padahal. Beberapa hari kemarin itu di Surabaya itu habis asar itu sudah gelap. Hari Kamis sama kemarin sudah gelap sekali, dengan gelap yang pekat gitu. Ya, gelap yang pekat. Jadi seperti seolah-olah malam memang sudah. Wah, ini berarti sudah maghrib ini. Ya, mungkin katakan nggak ada jam di rumah. Nah, ini kayaknya sudah maghrib ini. Maka kemudian dia sholat maghrib. Tsumma tala'ati syams wa tabayyan annaha lam taghrub. Kemudian setelah itu mendungnya hilang. Ketok matahari nih. Loh, ono matahari nih. Iwas sholat maghrib mau. Ternyata masih ada mataharinya. Maka fala tasihhu sholatuhu. Sholatnya yang tadi gimana? Sah apa enggak? Tidak sah sholatnya. Li'annahu laisa fil waqt. Karena itu dikerjakan bukan pada waktunya. Jadi nanti jangan sampai ketika sudah masuk maghrib, ayo tak budal sholat, mari mau. Ya, kan salah. Ya, kan bukan sengaja gitu. Saya nggak sengaja tadi sudah sholat maghrib karena ketidaksengajaan, karena ketidaktahuan saya. Tak pikir mataharinya sudah terbenam, ternyata masih ada saking ketutupan awan mendung tadi. Ternyata awannya hilang, matahari neono. Tapi aku sholat. Enggak, tetap tidak sah sholatnya. Tapi nanti kata beliau tetap dapat pahala. Ya, tapi dia tetap dapat pahala karena sholat maghrib yang dia kerjakan tadi di waktu asar tadi itu dihitung sebagai apa? Sunnah. Ini akan ada penjelasannya. Tetap mendapatkan pahala meskipun tidak sah. Walau anna rajulan qama wa ra'a sa'ata fil lail wa dhanna anna al-fajra qad tala'a fa shalla al-fajr thumma tabayyana anna al-fajra lam yatlu' fala tasihhu salatuhu wala tujzi'uhu 'anil fariidah wala wa yalzamuhu al-i'adah. Sama seperti tadi, ada seorang kasusnya, dia itu ketika malam dia nggak ngelihat jam, atau mungkin dia ngelihat jam tapi mungkin jamnya ini sudah mati lah, sehingga menunjukkan waktu yang salah. Nah, kemudian dia lihat, wah ini berarti sudah subuh ini. Ya, saya terlambat ini berarti. Hanya dia melaksanakan sholat subuh. Karena ngelihat jamnya mungkin sudah jam 5 misalnya. Ternyata jam mati itu. Iya, kan sore, jam 5 sore sudah mati itu jam. Dia nggak tahu. Ya, bangun-bangun malam ngelendur, ngelihat ke kamar mandi, ngelihat jam, jam 5 rek. Langsung wudhu dia sholat. Ternyata ketika setelah itu dia tidur, ada adzan. Ada nopo mana gitu. Ada nopo mana yang masuk duhur. Ternyata dia lihat adzan subuh. Baik, sholatnya tadi sah apa enggak? Enggak sah. Dia enggak sah sholatnya tadi. Paham enggak kasusnya tadi? Ya, sholat subuhnya tadi enggak sah. Karena dikerjakan sebelum waktunya. Itu hanya dia kira seakan-akan dia sudah telat subuhnya.
Padahal enggak, jamnya yang mati, baterai ente, ya, jamnya yang mati. Maka dia tidak sah sholat subuhnya, harus dia ulangi lagi sholat subuhnya itu. Namun kata beliau, lakinnahu yukjar ala hadhihi sholat, tapi dia tetap dapat pahala atas sholat yang tidak sah tadi. Lianna hadhihi sholat la tasihhu fardhon. Karena secara asal sholatnya itu tidak sah, tidak memenuhi kriteria sholat fardu. Karena sholat fardu itu baru lampu hijau, baru mulai diwajibkan ketika masuk waktunya. Berarti ketika sebelum masuknya lampu apa? Lampu merah. Nah dia sholatnya ketika lampu merah. Ya berarti tetap tidak sah sholatnya. Lakinnaha tasihhu naflan. Tapi secara nafilah, sholat sunnah, itu sah sholatnya itu. Li'annal musalli nawa syai'ain. Karena orang kalau sholat, itu dia niatnya itu ada dua. Yang pertama, nawa sholatan, dia berniat melakukan sholat. Dan yang kedua, wa nawa kaunaha faridoh, dia niat untuk mengerjakan fardu, yang fardu. Jadi ada dua niat yang terkandung dalam sholat seseorang itu. Dia niat sholat secara umum, dan yang kedua, niatnya itu melaksanakan sholat fardu. Fabatala kaunuha faridoh, maka yang niat sholat fardu tadi batal, ya, karena belum masuk waktunya. Tapi wabaqiya kaunuha sholatan, tinggal satu niat yang masih tetap ada, yaitu niatnya sholat. Nah, berarti yang dapat pahala ini fayuthabu thawaba sholatin nafli, dia tetap mendapatkan pahala sholat sunnah. Walihada indal ulama ibaratun yaqulun yang qadibu naflan ma bana adamuhu. Karenanya para ulama punya sebuah ungkapan, sebuah sholat itu otomatis akan dinilai sebagai nafilah, akan dinilai sebagai sholat sunnah ketika nampak ketidaksahan sholat tersebut. Ketika sudah jelas ketidakabsahan sholat itu, diantaranya tadi karena waktunya belum masuk, maka otomatis sudah, ya, otomatis itu berubah menjadi sholat sunnah, yakni yang qalibul fardu naflan, yang sebelumnya dia niatkan sholat fardu otomatis berubah menjadi sholat sunnah. Idza kana adamu faridatihi kasolatin shallaha qablal waqti, seperti ketika seseorang melaksanakan sholat sebelum waktunya, fa innaha takunu naflan, maka otomatis menjadi sholat sunnah. Wa yujar 'alaiha ajron nafli, dia mendapatkan pahala sholat sunnah. Lakin la tujzi'uhu 'anil faridah, namun itu belum mengangkat kewajiban sholat fardunya. Tetap dia terkena beban melaksanakan sholat fardu yang belum dia kerjakan itu. Ya, jadi ada kaidah yang pernah kita sampaikan, sesuatu yang secara keabsahan dia tidak sah, tapi dia mendapatkan pahala. Tapi ada juga sesuatu yang sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Paham ya? Ada yang sah, tapi nggak dapat pahala. Ada yang tidak sah, tapi tetap justru dapat pahala. Ya, contoh misalnya puasa ya. Ada seorang wanita, dia puasa mulai mulai sahur, kemudian subuh dia mulai puasa. Dia puasa sampai 5 menit, 10 menit sebelum waktu maghrib, haid dia. Keluar darah haid. Kari siti wis adzan maghrib. Keluar haid dia. Maka puasanya apa tadi sepanjang hari itu? Batal. Harus diganti nggak di waktu yang lain? Diganti, dikodok di waktu yang lain. Karena puasa yang ini tidak sah. Tapi dari pagi dia sudah menahan lapar, menahan haus, yang menahan diri dari berbagai macam pembatal puasa. Ada pahalanya nggak itu semua? Ada, kalau pahala tetap ada. Meskipun puasanya tidak sah, harus diganti di hari yang lain. Ada pahalanya, jadi jangan merasa rugi.
Kemudian contoh yang lain juga seperti misalnya seorang ketika dia mendapati imam, ya ketika jamaah, dia mendapati imamnya ini sedang sujud. Imamnya sedang sujud. Biasanya orang yang masbuk, apa yang dia lakukan? Nah ini sampai imamnya naik, Allahu Akbar, baru takbir dia. Ketika ditanya, loh kenapa nggak takbir dari tadi? Apa kata dia? Ya rugi dong. Ya kan? Rugi. Iya, nggak dianggap sebagai satu rakaat. Saya sudah sujud, duduk, sujud lagi, itu nggak dianggap satu rakaat. Rugi. Ya, nggak ada yang rugi. Betul, tidak sah dianggap sebagai satu rakaat. Tapi kau mendapatkan pahala di situ. Ada pahala di sana kau ketika sujud kau membaca subhana rabbiyal a'la subhana. Bukankah itu tasbih berzikir kepada Allah? Ketika duduk ya dia membaca rabbil firli, ya ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Bisa jadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud lagi subhana rabbiyal a'la, atau mungkin bisa diselingi dengan doa-doa. Bukankah doa ketika sujud itu doa yang mustajab? Kata Nabi, aqrabu ma baina rabbihi wa baina 'abdihi wa rabbihi wa huwa sajid. Jarak yang terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Ya tapi kan nggak dapat satu rakaat. Iya nggak dapat satu rakaatnya, nggak dapat. Tidak sah dia sebagai satu rakaat. Tapi pahalanya dapat nggak? Dapat pahalanya. Makanya begitu mendapati imam langsung ikuti gerakan imam. Mau dia lagi rukuk, mau dia lagi i'tidal, ikuti gerakan imam. Nggak perlu nunggu. Nah anehnya ketika imam tasyahud akhir, itu langsung melo imam nih wong-wong itu. Apa nggak ngenteni salam sisan gitu kan? Ngenteni salam nggak konsisten. Nah sebaliknya ada yang ibadahnya sah, tapi dia nggak dapat pahala. Tapi ibadahnya sah. Contoh misalnya orang puasa. Ketika dia puasa, dia isi puasanya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi juga itu bukan pembatal puasa. Ada banyak misalnya yang puasa ini menghabiskan apa istilahnya ngabuburit, menghabiskan waktu-waktu puasa dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin dengerin musik atau main game. Ya, atau nonton apa istilahnya orang-orang itu kalau nonton film maraton, ya nonton maraton drakor, ya jadi nonton dari mulai episode 1 sampai tamat, ya itu sekali majelis, ya. Sekali majelis. Baik, kalau Anda ditanya nonton film, kemudian dengerin musik, ya itu perkara yang diharamkan. Ya, tapi apakah itu membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa itu. Ya, meskipun dosa. Ya, tapi tidak serta-merta menjadikan puasanya menjadi batal sehingga dia harus mengulang di hari yang lain. Enggak. Tapi di situ dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Hangus pahalanya. Tapi dia sah puasanya, tetap dia sah dan tidak perlu mengganti di hari yang lain. Nabi mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yaitu orang-orang yang puasa diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan dosa. Namun itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian kata beliau, walau anna rajulan ta'ammada an yusalliya qabla al-waqti lam tasihha salatuhu ma'al ithmi. Ammal awal al-jahilu wan nasi fala tasihhu wala ithma alaih. Namun perlu dibedakan antara orang yang memang sengaja mendahulukan sholat sebelum masuk waktunya. Sengaja dia memang melakukan itu dengan kesadaran penuh. Kalau tadi kan nggak sengaja kan? Dia nggak tahu karena ngelihat matahari, langit sudah gelap, dikira mataharinya sudah tenggelam, sudah maghrib. Nggak sengaja dia. Ini beda. Ini sengaja dia memang mendahulukan waktu sholat. Maka yang seperti ini
dia mendapatkan dosa, sholatnya tidak sah. Sudah nggak sah sholatnya, bukan malah dapat pahala tapi dapat dosa. Adapun yang nggak sengaja tadi, ya sholatnya tidak sah, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Karena sholatnya tadi dianggap sholat sunnah. Idza ta'ammadal insanu ta'khirus sholati an waqtiha biduni udrin, thumma shallaha ba'dal waqti, mithlu rajulin yusallil fajra ba'da tulu'i syams muta'ammidan. Apabila ada seseorang yang menunda sholat sampai keluar waktunya tanpa udzur, kemudian dia mengerjakan sholat setelah keluar dari waktunya, ya sudah keluar dari waktu sholat, seperti seorang sholat fajar ketika matahari sudah terbit, ya, orang sholat subuh ketika matahari sudah terbit, muta'ammidan, sengojo, bukan nggak sengaja, memang sengaja. Yaqul innahu la yaqumu hatta ya'tiya waqtud dawam, fa idza jaa waqtud dawam qama wa shalla fa innaha la tuqbal minhu walau shallaha alfa marrah. Ya, maka orang yang seperti ini sholatnya tidak sah meskipun dia sholatnya itu 1000 kali. Di antara dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, mauquta, ditentukan waktunya. Ai muhaddadan biwaqtin, sudah ditentukan batas-batas waktunya. Fa idza akharaha muta'ammidan 'anil waqtil muhaddad kana zaliman mu'tadiyan. Apabila dia menunda waktu salat yang telah ditentukan tadi, batas limitnya waktu sholat, ya dia tunda, dia akhirkan sampai keluar dengan sengaja, maka dia orang yang zalim dan melampaui batas. Allah berfirman di dalam surat At-Tolak ayat yang pertama, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang Allah tentukan, maka sungguh dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan yang Allah tentukan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wadzalim al-mu'tadi la yuqbal minhu. Orang yang zalim yang melampaui batas waktu sholat tadi tidak akan diterima. Li'annallaha tayyib la yaqulu illa tayyiba. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima amalan-amalan yang baik. Amalan yang baik, amalan yang sesuai dengan aturan-aturannya, sesuai dengan waktu-waktunya. Wali'annahu idza akhara as-salata an waqtiha muta'ammidan bila udrin thumma shallaha ba'dal waqti faqad addaha ala wajhin lam yakun alaihi amrullahi wa rasulih. Apabila seseorang mengakhirkan sholat sampai keluar dari batas waktunya tanpa ada udzur alias sengaja, kemudian dia baru sholat setelah waktunya sudah keluar, maka berarti dia mengerjakan sholat dengan sholat yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jatuhnya apa ini? Bid'ah. Ya, jatuhnya bid'ah. Karena Allah nggak pernah memerintahkan sholat di waktu itu. Ya, orang sholat subuh tadi jam 7 pagi, sengaja dia. Ya, dia melaksanakan sholat subuh jam 7 pagi, bukan karena ketiduran atau karena tadi ketidaktahuan, bukan. Tapi memang karena sengaja, maka berarti bid'ah hukumnya. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan apa-apa yang bukan dari kami, bukan dari perintah kami, maka tertolak. Kurang berapa menit? Tapi ini ada pertanyaan penting. Lau akhara sholata amdan an waqtiha famadha yaf'al? Ustaz, kalau ada orang yang dia itu sudah terlanjur mengakhirkan waktu sholat dengan sengaja, terus apa yang dia lakukan? Contohnya,
Saya sengaja menunda waktu sholat sampai jam 7, sholat subuh. Sengaja. Kemudian Anda datang menasehati saya bahwa apa yang saya lakukan ini bid'ah. Ya, Anda cecar saya, oleh kon niku ngawur, kon niku lowor, kon niku misalnya. Sholat kok jam itu, nggak oleh kon. Nah, saya sadar ketika itu. Setelah Anda nasihati, saya menjadi sadar. Apa yang kemudian saya lakukan? Sholat. Ya. Kata beliau, yang kita yang dilakukan oleh anak tersebut adalah yatubu ilallah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusliha al-amal, dan dia perbaiki amalan tersebut. Tapi wala yalzamuhul qada. Dia tidak diwajibkan untuk mengqadha salat yang telah dia sengaja tinggalkan. Salat pokon saiki enggak. Beda dengan orang lupa ya. Kalau orang lupa dia atau tertidur bangun jam 7, dia sholat nggak? Sholat karena ketidaktahuan atau kelupaan. Tapi ini sengaja, kasusnya beda. Ketika sudah sadar dia keliru, apakah dia langsung sholat ketika itu? Kata beliau tidak. Wad dalil huwa ma dzakarnahu al-an minal ayati wal hadits. Wa inna ma qulna la yalzamuhul qada li'annahu law qada fi hadhihi al-hal lam yanfa'hu. Kita katakan bahwa orang tersebut nggak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan itu, karena percuma, tidak akan bermanfaat sholatnya itu. Fayakunu amalan la yastafidu min. Jadilah dia amalan yang nggak ada faedahnya. Amma law akharaha nisyanan au nauman au jahlan bil waqti. Namun kalau dia menunda sholat sampai keluar batas waktu sholat, tapi karena ketidaktahuan atau karena lupa atau karena ketiduran, ya karena ketiduran, maka yang seperti ini kata beliau, fal yusalliha mata zala udruhu. Dia harus segera mengerjakan sholat ketika udurnya tadi sudah tidak ada. Tadi udurnya karena lupa, berarti kalau sudah ingat sholat, ya, meskipun waktunya sudah lewat. Yang tidur pun juga demikian. Nabi bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis sholati aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian tertidur dari sholat, ya, atau dia lupa, maka hendaklah dia segera melaksanakan sholat kapan dia mengingat sholat tersebut. Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Rajulun nama, ada seorang yang tidur. Wa wada'al munabbih 'inda ra'si, dan dia sudah meletakkan alarm pas di samping kepalanya, wis pas nang telinga ini misalnya. Lakin naumuhu kana 'amiqan, tapi dia itu tidurnya deep sleep. Ya, deep sleep dia tidurnya. Sangat pulas sekali. Fanabbahal munabbih, ya, maka alarmnya ini berdering. Walakinnahu lam yantabi, dia tetap tidak mendengar alarm itu. Walam yastaiqid, enggak bangun dia. Illa ba'da tulu'is syams, baru bangun ketika terbit matahari. Apa yang dilakukan? Fasallal fajra, tetap dia sholat fajar, sholat subuh, ba'da tulu'is syams, setelah matahari meskipun sudah terbit. Fasolatuhu sahihah, sholatnya sah. Tapi jangan jadi kebiasaan. Wah, enak sholatnya sah. Berarti kalau sudah jadi kebiasaan dengan alasan kan tertidur nggak pagi turumu itu semojo, ya kan? Tidurnya itu sudah termasuk sengaja supaya sholatnya bisa kesiangan. Nah, sholat tak turu wis, jadi nanti pangine jam 8, nah subuhnya jam 8. Misalnya ada orang jam 3, jam 3, setengah 4, cepet-cepetan tidur dia. Nggak mau nunggu dia. Nggak mau nunggu subuh. Kenapa? Karena kalau nanti subuh terlalu lama, akhirnya waktu tidurnya sedikit. Jadi saya sekarang tidur saja. Terus bangunnya jam berapa? Nanti bangun jam 8, jam 9, jam 10. Ya kan? Nah, nanti boleh sholat jam segitu. Ini dalilnya. Ya kan? Kalau tidur, kemudian tertidur dari sholat, terlelap dari sholat, baru kemudian sholat ketika dia bangun. Beda, ini tidurnya memang sengaja untuk menghindari sholat.
untuk menghindari salat di waktunya. Allah Maha tahu ya. Meskipun kau bisa bersilat lidah di hadapan manusia, Allah Maha tahu apa niat kita tidur. Nah, tapi yang tadi kita katakan, dia niat untuk sholat. Sampai dia pasang alarm, kurang 1 menit tuku maneh. Ya kan, pasang sound system salon gede. Misalnya, sound horror. Lidalalati sunnah al-qauliyah wal fi'liyah ala sihhatiha. Ya, di sini disampaikan tentang Nabi ya ketika pulang dari perang Khaybar, kembali dari perang Khaybar, itu Nabi pernah tertidur dari sholat bersama para sahabat-sahabat yang lain. Ya, Nabi pernah tertidur sehingga tidaklah Nabi bangun kecuali karena matahari yang sudah terik mengenai wajah beliau dan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian langsung beliau bersegera melakukan sholat. Ya, itu dalilnya, panjang kisahnya. Dan insya Allah mungkin di pertemuan yang lalu, pertemuan yang akan datang, kita bisa masuk syarat yang kedua, yaitu at-thaharah. Ya, bersuci. Kalau syarat yang pertama sudah ya, masuknya waktu sholat. Ini mungkin sudah berapa edisi? 3 atau 4 edisi ya. Cuman berkaitan dengan waktu sholat ini. Nanti pertemuan berikutnya syarat sholat yang kedua yaitu at-thaharah. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Apa itu Pak? Dari perhitungan waktu sholatnya masih itu kan belakang dan daripada kita tahu bahwa sebenarnya niat satu, ya pacarnya niat bagaimana kalkulasi nanti misalnya susah sekali kalau tidak amal yang terakhir bisa pacar itu secara fisik bagaimana cara tanpa jam juga mengakhir ya. Ya, maka dilihat dari tanda-tanda yang ada di langit itu. Kalau memang di zaman sekarang susah, itu pasti terjadi perubahan. Ketika terjadi perubahan pada langit, dilihat langit ini sudah mulai terang, meskipun itu sebenarnya kalau di jam subuhnya itu mungkin sudah lewat sekian menit itu dari waktu subuhnya. Tapi kan Anda bilang tadi tidak ada jam. Makanya tampak dari taghayyur al-alam, perubahan yang terjadi pada langit itu. Ketika Anda melihat dari arah timur itu, ada terang di situ, mulai muncul warna kebiru-biruan di situ, maka sudah, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Kalau nggak ada jam ya, itu sudah diketahui berarti sudah masuk subuh. Dan memang itu masih memungkinkan seseorang untuk melaksanakan sholat subuh. Makanya bagi yang tadi mungkin menambah 8 menit, ya ini hanya sebatas ihtiyat. Hanya sebatas ihtiyat, yaitu kehati-hatian saja. Ya. Adapun kalau dalam masalah puasa, ini sering disampaikan oleh para ustadz, kalau dalam masalah puasa itu lebih baik mengambil waktu yang awal. Ya, dalam masalah puasa mending mengambil waktu yang awal untuk kita sudah berhenti dari makan sahur. Adapun kalau waktu sholat subuhnya, nah itu boleh mengambil waktu yang akhir. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Waktu makannya diambil waktu yang terakhir. Ya, cek rodok tuh. Mangan ini. Nah, ini nggak benar. Ya, jadi ini semuanya hanya sebatas untuk kehati-hatian saja. Adapun mengatur waktu sholat, itu memang penguasa punya wewenang di situ untuk mengatur kapan masuk waktu sholat. Ya, maka mereka menentukan waktu-waktu sholat yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Namun untuk kehati-hatian boleh seseorang menunda beberapa menit setelahnya untuk supaya benar-benar dipastikan itu sudah masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Sholat itu biasanya ada kalau di tempat kita itu hampir semuanya ada di dalam masjid
baik elektoral atau tidak, akan Islam tidak masuk. Dan zaman Nabi kita tahu bahwa akan Islam Yang adzan muadzinnya. Ayah muadzinnya. sebenarnya mana yang lebih betul antara akan di dalam masjid. Ya dilihat dari motivasi dari adzan tersebut, tujuannya adalah untuk memanggil orang sholat. Itu tujuannya. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal, kemudian Abdullah bin Umi Maktum dengan memanjat naik ke atas, itu tidaklah tujuannya adalah supaya suaranya lebih sampai kepada orang-orang yang dari jauh. Karena adzan itu adalah untuk memanggil orang-orang agar melaksanakan sholat. Nah, ketika tujuan ini sudah tercapai di zaman sekarang, yaitu dengan adanya toa, ya, dengan adanya corong itu, maka nggak perlu lagi muadzinnya naik ke atas, karena tujuannya sudah tercapai. Ya, sama seperti kalau, tapi kan yang penting kan tetap adzan. Adzannya itu tidak berubah. Meskipun ada teknologi itu tidak merubah esensi daripada adzannya. Yang jadi bid'ah adalah teknologi ketika merubah syariat. Seperti kan sekarang ada ini ya, jam digital yang ada di masjid itu zuhur. Nah, itu kan kalau sudah masuk waktu adzan, keluar suara adzannya. Wow, enak mana adzan. Iya, otomatis. Nah, kenapa nggak dibikin itu dikasih speaker, kemudian corong. Kok adzannya Masjidil Haram loh itu. Ya kan, timbangnya muadzin ngomong gini kan, kadang enggak boleh. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, karena itu sudah merubah. Tapi kalau adzan di dalam masjid ini enggak. Nah, wallahu a'lam. Di negara-negara dan beberapa negara yang mataharinya terangnya terlalu lama, itu bagaimana kita membuat acuan untuk waktu dulu, ini waktu asar, maghrib. Mereka mataharinya lama sekali, bisa sampai 12 jam. Ya masih bisa sih kalau mataharinya sampai masih ada waktu malam ya. Ada tempat-tempat yang nggak ada waktu malam, kayak di mana? Swedia ya, Islandia atau apa Swedia, itu malah nggak ada waktu malam. Maka sebagian ulama memfatwakan untuk mengikuti waktu negeri yang lain, negara terdekat yang lain yang ada waktu malamnya. Tapi waktu malamnya tetap singkat gitu, hanya sebentar saja. Teman-teman yang ada di Eropa itu kadang cerita kalau puasa musim musim dingin itu malamnya sebentar, baru buka, kemudian taraweh, setelah itu langsung subuh. Langsung subuh habis itu, langsung puasa. Puasa nih. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalkan kita safar, terus cuma kita sholat satu waktu, kan ini sudah sholat dulu. Kita safar, sholat misalnya, itu bisa di qasar atau enggak? Kalau qasar bisa, selama sudah safar ya. Selama sudah safar bisa. Itu kalau itu sama misal kita dijamak di rumah itu lebih baik. Ya, mana yang lebih ringan, karena mana yang memudahkan, karena namanya jamak dan qasar itu adalah untuk memudahkan kita. Mana yang mudah buat kita, maka kita ambil rukhsah itu, kita ambil keringanan itu, nggak masalah. Ibu-ibu, tadi yang poligami nggak ada yang nanya kan? Ada ya? Iya. Baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.